Selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Ruta Sanita. Yang kedua, Susi Elvinawati. Yang ketiga, Jessica Lorananta. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian RPP tematik. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kesimpulan, suatu kompetensi dasar yang terdiri dari atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP tematik. Yang pertama, identitas mata pelajaran atau nama mata pelajaran yang akan ditentukan, kelas, semester, tema, atau minggu atau hari, dan waktu banyaknya yang pertemuan dilaksanakan. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, materi pokok, uraian yang perlu dipelajari siswa atau siswi dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Keempat, langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilaksanakan siswa atau siswi dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Kegiatan inti tentang dalam kegiatan pembukaan dan penutup. Yang kelima, alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Yang keenam, peralatan dan hendak lanjut yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa atau siswi serta hendak lanjut hasil penilaian. Perbedaan RPP mata pelajaran dan RPP tematik. RPP mata pelajaran itu tercantum identitas kelas, kedua tercantum identitas, ketiga terdapat tema, keempat terdapat subtema, kelima tercantum minggu atau hari, keenam tercantum alokasi waktu. Hanya terdapat satu kompetensi dasar dan hanya untuk satu materi pelajaran. Yang pertama tercantum indikator, yang kedua adanya tujuan pembelajaran, yang ketiga adanya materi pokok, yang keempat tercantum metode, yang kelima terdapat langkah pembelajaran atau kegiatan awal, inti, dan penutup. Yang keenam terdapat langkah pembelajaran, kegiatan awal, inti, dan penutup. Terdapat alat atau bahan sumber dan adanya penilaian. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Susi Elvinawati, NPM 19140158. Di sini saya akan melanjutkan isi dari tugas kelompok kami, yaitu C, indikator 2.11, yaitu mengetahui cara menentukan waktu, berupa pagi, siang, dan malam hari dan jam, secara bulat. 2.1.2 menjelaskan cara menentukan waktu, yaitu berupa pagi, siang, malam, hari, dan jam, secara bulat. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 3.1.1 membaca kalimat sederhana yang telah dibaca, nyaring, dan lafal, dan intonasi yang tepat. 3.1.2 menjelaskan kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 1.3.1 mengetahui cara hidup sehat. 1.3.2 mendeskripsikan cara hidup sehat. D. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengetahui cara menentukan waktu, berupa pagi, siang, malam, hari, dan jam, secara bulat.
Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara menentukan waktu pagi, siang, malam hari, dan jam secara bulat. Yang ketiga, siswa mampu membaca kalimat sederhana yang telah dibaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kelima, siswa mampu mengetahui cara hidup sehat. Yang keenam, siswa mampu mendeskripsikan cara hidup sehat. Selanjutnya, materi ajar atau materi pokok, yaitu cara hidup sehat dan menentukan waktu hidup disiplin. F. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu ceramah, penugasan, reading about, protes, komen, demonstrasi. G. Langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan pertama, waktu. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang pertama itu pertemuan yang kedua di dalam RPP dalam waktu 8 menit. Langkah pembelajaran kegiatan awal yaitu guru membuka pelajaran dengan salam dan doa. Metode dan atau strateginya ceramah. Yang kedua waktu 10 menit. Langkah pembelajaran yaitu sesi. Yang pertama menyanyikan lagu bangun tidur. Yang kedua, apa saja cara menjaga hidup sehat yang sudah kita pelajari kemarin, apa saja. Yang ketiga, waktunya makan dan mandi kapan. Yang keempat, kita akan belajar dengan tema disiplin. Metode atau strateginya yaitu tanya jawab. Yang ketiga 2 menit, waktunya yaitu 2 menit. Kegiatannya, langkah pembelajarannya itu kegiatan inti. Yang pertama, guru membagi 3 kelompok. Yang kedua, guru membagikan materi dan disuruh untuk mendiskusikan. Metode atau strategi yaitu penugasan. Waktu 1 menit. Langkah pembelajaran, guru menyuruh mempresentasikan ke depan kelas. Metode atau strategi yaitu penugasan. Waktu 2 menit. Langkah pembelajaran, guru memberikan penguatan materi yang sudah dipelajari. Metode atau strategi ceramah. Kegiatan akhir, waktu 3 menit. Kegiatan pembelajaran, guru memanggil satu siswa untuk maju ke depan untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari. Metode atau strategi presentasi, waktu 3 menit. Guru menyuruh siswa menuliskan jadwal kalian di rumah dilengkapi dengan waktu pengerjaannya dan cara hidup sehat apa saja yang sudah kalian lakukan di rumah. Metode atau strategi ceramah. Waktu 2 menit, siswa disuruh mengerjakan soal evaluasi. Metode atau strategi penugasan. Waktu 5 menit, absensi menanyakan siapa yang tidak masuk. Metode atau strategi ceramah. Yang kedua, guru menutup pelajaran, ceramah metodenya. Alat dan sumber belajar yang digunakan yaitu gambar, kertas warna, double tip, kertas plano, spidol. 1. Penilaian yang dilihat yaitu faktor pencapaian kompetensi.